Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unit pengukuran, instrumen, dan tipe-tipe analisis, mulai dari bab 2 sampai bab 4. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Andi Tendriampa dengan stambuk D1 B1 18073, asal daerah Kolaka Timur, asal sekolah SMK Negeri 1 Tirawuta. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya. Dimulai dari kepada Suryaningsi. Kepada Suryaningsi saya persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi dengan stambuk D1 B1 18044. Saya asal dari Kendari, asal SMA di SMA Negeri 4 Kendari. Selanjutnya Saudara Jensen. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jensen Yohanes King dengan NIM D1B1 18085. Saya berasal dari Bau-Bau dan asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Sawan. Terima kasih. Selanjutnya Saudari Fitraini. Saya Fitraini Nurdima Melodin dengan stambuk D1 B1 18040, berasal dari Kabupaten Konawe, alumni SMA Negeri 1 Lambuya. Selanjutnya Saudara Israkin. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Israkin dengan NIM D1 B1 18061, asal daerah Kolaka dan asal sekolah MAN 1 Kolaka. Selanjutnya Saudari Kipsan. Perkenalkan, nama saya Kipsan K dengan NIM D1 B1 18022, asal daerah Konawe Selatan, alumni SMK 10 Konsel. Oke. Untuk bab 2 tentang preparasi sampel dalam analitik kimia atau dalam hal ini analisis organik. Kalau dilihat dari judul babnya, analisis organik yang dimaksud itu adalah sampel yang kita gunakan itu asalnya dari bahan organik. Ia memang dari bahan organik seperti lemak, protein, dan bahan organik lainnya yang wujudnya bisa cair atau padat. Tapi di bab ini lebih ke wujud padat yang dibahas. Kan itu dari bahan organik, tidak mudah jika itu terkontaminasi karena kan bisa jadi sumber energi untuk makhluk hidup lain. Iya, memang itu yang sensitifnya. Itulah ada dijelaskan tentang pre-treatment sampel dan tahapan pengambilan sampel, biar sampelnya tidak mudah terkena gangguan atau kontaminasi. Oh iya, adapun tujuan dilakukan persiapan sampel itu kan untuk menyediakan komponen sampel yang diinginkan dalam larutan, bebas dari elemen metrik pengganggu dan bisa diperoleh konsentrasi sampel yang sesuai untuk kebutuhan analisisnya. Tapi dari apa yang saya baca juga, metode persiapan sampel untuk wujud sampel itu beda-beda. Kalau cair beda metodenya, padat dan gas juga beda metodenya. Dari yang saya baca, analisis organis ini ada 2 sampelnya. Ada sampel primer dan ada sampel sekunder. Awalnya saya kira sampel sekunder ini seperti cadangan. Ternyata sampel primer yang sudah masuk lab. Iya, karena sampel primer itu merupakan subsampel yang representatif. Oke, selanjutnya kita akan diskusikan mengenai pembagian tugas untuk pembuatan PowerPoint ini. Siapa yang tugasnya mau mentranslate atau meringkas? Saya mentranslate bab 3 dan meringkas bab 3 awalan sampai halaman 15. Oh iya, kan kita ada
7 orang. Nanti 6 orang itu jadi satu bab itu kena 2 orang yang meringkas. Oh iya, mungkin bisa Sur, di yang bab 2 dulu yang mengumpulkan anunya dulu pertama, yang ringkasannya. Nanti berurut kan dari bab 2 sampai bab 4. Iya, iya. Siapa yang ringkas bab 2-nya? Bab 2, preparasi sampel dalam kimia analitik. Nanti saya. Oh, iya. Awalan sampai halaman 44. Nanti satunya ini lagi siapa yang mau ringkas setelah bab 2 lagi jadi temannya Fitra? Isra. Mungkin yang mau temani saya. Isra. Nanti saya yang akan lanjutkan. Oh iya, Iya, mungkin iya. bisa Berarti- dikemukakan pendapatnya atau poin-poinnya saja kan dari bab 2-nya. Baru nanti digantian dari bab 2, bab 3, baru bab 4-nya. Oh iya, berarti bab 3-nya Kifsan sama Erna. Enggak, bab 3 Tenri sama saya. Bab 4 maksudnya. Iya, iya. Mungkin bisa dimulai saja. Apa itu penjelasannya? Iya, mungkin. Iya, poin-poinnya Garis saja, besar besarnya saja. Iya, garis besar. Yang dibahas di masing-masing bab. Iya, iya. Dari bab 2 Mi dulu. Iya. Bab 2 itu berjudul preparasi sampel kimia analitik atau analisis organik. Proses pengambilan sampel dan persiapan sampel dimulai dari titik pengumpulan dan berlanjut ke langkah pengukuran yang tepat. Tahapan awal proses pengambilan sampel untuk analisis organik terdiri dari pengambilan sampel primer, pengangkutan dan penyimpanan sampel, pengambilan sampel sekunder, dan persiapan sampel. Sampel yang akan dimurnikan itu disebut donor. Nah, sampel ini ditempatkan pada salah satu sisi membran sampel dalam aqueous solution. Analisis sampel organik dapat dilakukan secara tradisional dan modern menggunakan alat-alat canggih. Selanjutnya juga. Israkin, siapa tahu mau ditambahkan bab 2? Ada yang mau ditambahkan siapa tahu? Ya, coba saya tambahkan sedikit. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan pada oleh Fitra ini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit pada subbab pertukaran fase. Pertukaran fase merujuk pada fase padat atau disebut solid phase extraction, yaitu merupakan metode ekstraksi fase padat yang dapat digunakan untuk analisis, pemisahan, verifikasi sampel dan bidang industri farmasi maupun analisis toksikologi seperti darah, serum, cairan dan makanan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke, mungkin langsung lanjut ke bab 3. Bab 3 itu dari buku John R. Moody and Carles and Beck. Judul bukunya Preparasi Sampel dalam Kimia Analitik atau Analisis Organik. Buku ini secara umum menjelaskan teknik yang digunakan untuk analisis organik. Dalam analisis organik itu dilakukan juga analisis klasik. Yang dimaksud itu istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan analisis yang langkah pengukurannya adalah penentuan gravimetri atau titrimetri. Gravimetri itu penentuan unsur atau spesies melalui pengukuran massa produk yang relatif tidak larut dari reaksi kimia yang dikarakterisasi dengan baik yang melibatkan unsur atau spesies tersebut. Sementara tetrimetri itu penentuan unsur atau spesies melalui pengukuran massa bahan kimia yang diperlukan untuk menyelesaikan reaksi kimia tertentu dalam larutan yang mengandung unsur atau spesies tersebut. Kalau untuk subbab awalannya itu ada sampel, pengeringan sampel, penimbangan sampel, terus pembubaran sampel. Mungkin Saudara Jensen
Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mau menambahkan sedikit itu pada tahap preparasi sampel dan kimia analitik atau analitik organiknya. Kan pendekatan termudah adalah dengan menambahkan standar internalnya pada konsentrasi yang diinginkan ke asam yang digunakan untuk melarutkan kembali sampelnya. Ada dua cara untuk menentukan kemurnian suatu bahannya. Yang pertama yaitu menentukan semua pengotor dan kemudian menguranginya 100%. Perbedaannya kita memiliki faktor kemurnian elemen tersebut. Nah, adapun cara keduanya yaitu dengan menentukan konsentrasi elemen secara analitis yang merupakan proporsi yang jauh lebih sulit. Tentu saja ini memiliki keuntungan, yaitu keuntungan dari preparasi sampel ini dapat digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan yang biasa tidak dicapai secara instrumental. Pemisahan atau ekstraksi dapat digunakan juga untuk menghilangkan analit dan menghilangkan interferen dari sampelnya. Selain itu ada juga reaksi kimia juga dapat digunakan untuk membuat metode analisis baru. Mungkin dari saya sekian. Mungkin bab 4-nya bisa dilanjutkan. Bab 4 lagi. Kifsan. Saya akan melanjutkan materi bab 4 yaitu kuantitatif pengukuran. Untuk memecahkan informasi, metode berperan untuk memecahkan masalah yang spesifik di kuantitatif analisis kimia. Isu-isu kunci tertentu harus diatasi. 3 kekhawatiran ini terutama penting adalah limit deteksi, kalibrasi, dan gangguan jalan udara. Ion batasi kuantifikasi, batas deteksi, batas kuantifikasi, dan sensitivitas langsung. Teknik A adalah tidak jelas untuk tugas di tangan jika tidak dapat mendeteksi analit dalam sampel. Akibatnya, kriteria utama dalam pemilihan teknik adalah kemampuan diantisipasi setiap pertimbangan untuk mendeteksi analit diharapkan dalam sampel diteliti. Calibrating hubungan antara diukur sinyal dan consideration analit yang dihasilkan sinyal. Ini adalah masalah sangat penting saat spesiesnya menghasilkan sinyal, tidak analit itu sendiri, tetapi beberapa entitas lain yang dihasilkan oleh chemical transformasi analit untuk example di serapan atom, EMI, dan spektroskopi. Fluoresensi analit yang biasanya disolution atau lebih sampel diubah menjadi sebuah atom dalam fase gas atom. Gangguan kontaminasi dan kehilangan analit. Ada beberapa gangguan terhadap kehilangan analit terbagi menjadi 2, itu multiplikatif gangguan, yaitu spesies yang tidak menghasilkan sinyal dari mereka sendiri, tetapi mengubah sinyal yang dihasilkan oleh konsentrasi atau kuantitas. Yang kedua, interferensi aditif, yaitu spesies yang menghasilkan sinyal sendiri yang menambah analit sinyal dan dapat disalahartikan sebagai dihasilkan oleh analit. Mungkin sampai di situ saja materi yang saya paparkan. Ya, oke. Kita lanjut di itu. PowerPoint. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang materinya akan dibacakan oleh Saudari Suryaningsih. Kepada Saudari, saya persilahkan. Oke, untuk instrumen yang pertama yaitu automate chocolate ekstraksi. Automate chocolate ekstraksi ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengekstraksi suatu senyawa yang memiliki
kelarutan terbatas. Alat ini menganalisis suatu senyawa yang memiliki wujud padat seperti pestisida, biklorinat, biphenyls atau PCBs, aromatic hydrocarbons atau PAHs di tanah dan tanaman, minyak dan lemak di tanah, lumpur dan air, aditif dalam plastik dan karet, pestisida dalam oatmeal, dan lemak pada keripik kentang. Adapun komponen alat dari automatic chocolate ekstraksi ini terdiri dari kondensor. Kondensor berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Kemudian timbal berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin dilihat zatnya. Pipa berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu alas, maka hal ini dinamakan satu siklus. Kemudian labu alas bulat, dia berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya, serta hot plate berfungsi sebagai pemanas larutan. Mungkin selanjutnya yang akan menjelaskan Saudari Fitra ini kepada saudara, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dan cara operasi automated chocolate ekstraksi. Pada dasarnya, prinsip kerja alat ini adalah sampel diekstraksi menggunakan pelarut dengan menurunkan jumlah pelarut sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung dengan cepat. Adapun mekanisme kerjanya, pertama, sampel direndam dalam larutan mendidih. Yang kedua, tingkat pelarut diturunkan. Akibatnya, pemegang sampel dinaikkan ke posisi atas sehingga sampel tidak lagi terendam dalam pelarut. Sisa bahan ekstraksi dibilas dalam labu didih. Yang terakhir, pelarut suling dikumpulkan untuk kemudian digunakan atau dibuang. Keterbatasan instrumen alat ini adalah tidak dapat digunakan pada bahan yang bertekstur keras, walaupun sistem kerjanya yang untuk bahan sifatnya padat tetapi tidak memiliki tekstur yang keras. Sekian. Oke, untuk yang menjelaskan solid phase extraction, mungkin saya berikan kesempatan untuk saudara Israkin. Kepada saudara saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Fitra ini, yaitu solid phase extraction. Solid phase extraction merupakan suatu instrumen teknik preparasi sampel selektif yang banyak digunakan menggantikan banyak metode ekstraksi cair klasik. Ekstraksi fase padat dapat digunakan untuk mengisolasi analit yang diminati dari berbagai macam matriks, termasuk urin, darah, minuman, tanah, dan jaringan hewan. Hasil analisis dapat dibaca melalui kromatogram. Selanjutnya. Tujuan dan manfaat instrumen. Tujuan solid phase extraction adalah untuk mengurangi tingkat gangguan, meminimalkan volume sampel akhir, untuk memaksimalkan sensitivitas analit, dan menyediakan fraksi analit dalam pelarut yang kompatibel dengan teknik pengukuran analitik. Sebagai manfaat tambahan, solid phase extraction berfungsi sebagai filter untuk menghilangkan partikulat sampel. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja yaitu mengisolasi analit dan menyederhanakan sampel dengan mempertahankan senyawa saat disapu melalui media berpori oleh aliran fase gerak. Selanjutnya adalah keterbatasan instrumen. Karena panjang yang lebih pendek dan partikel yang lebih besar, cartridge solid phase extraction menghasilkan jumlah pelat teoretis yang sangat berkurang, seringkali 10 hingga 100 kali lebih rendah. Oke, untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu
Berdasarkan pada fungsi dan cara kerja dari kedua instrumen tersebut, automate SOX, solid extraction dan solid phase extraction tersebut dalam kelompok pengukuran gravimetrik. Karena pada dasarnya instrumen tersebut untuk melihat senyawa kimia murni dari campuran senyawa dengan cara memisahkan dari komponen-komponen campurannya. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan pembahasan ringkasan kami. Oke, untuk pembahasan ringkasan ini pada bab 2 akan dijelaskan oleh Saudara Jensen. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, untuk preparasi sampel dalam kimia analitik atau analitik organiknya ini proses pengambilan sampel dan persiapan sampel dimulai dari titik pengumpulan dan berlanjut ke langkah pengukuran yang tepat. Tahapan awal proses pengambilan sampel untuk analisis organik terdiri dari pengambilan sampel primer, pengangkutan, dan penyimpanan sampel, pengambilan sampel sekunder, dan persiapan sampel. Sampel yang akan dimurnikan atau disebut donor ditempatkan pada salah satu sisi membran sampel. Ini adalah dalam aqueous solution. Analisis sampel organik dapat dilakukan secara tradisional dan modern menggunakan alat-alat canggih. Selanjutnya untuk yang menjelaskan bab 3, saya persilahkan kepada Saudari Gibson. Baiklah, menjelaskan bab 3 yaitu preparasi sampel dalam kimia analitik atau analisis anorganik. Sekarang ini analisis dilakukan dengan instrumen, sedangkan dulu disebut analisis klasik. Metode analisisnya terdiri dari gravimetri dan titrimetri. Gravimetri adalah penentuan unsur atau spesies melalui pengukuran massa, produk yang relatif tidak larut dari reaksi kimia yang dikarakterisasi dengan yang melibatkan unsur atau spesies tersebut. Sedangkan trimetri adalah penentuan unsur atau spesies melalui pengukuran massa bahan kimia yang diperlukan untuk menyelesaikan reaksi kimia tertentu dalam larutan yang mengandung unsur spesies tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Gibson, yaitu kuantitatif pengukuran. Yang pertama yaitu gangguan kontaminasi dan kehilangan analitik. Gangguan atau interferen adalah setiap konstituen dari sampel yang bertindak dalam proses mengukur analit. Ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan aditif. Pendekatan paling aman adalah memilih selektif teknik yang tidak respon terhadap gangguan hadir dalam sampel atau untuk memisahkan analit dari gangguan aditif sebelum melakukan pengukuran. Selanjutnya ion batasi kuantitatif, batasi deteksi, batasi kuantitatif, dan PRA. Jelas untuk tugas di tangan jika tidak dapat mendeteksi analit dalam sampel. Akibatnya, kriteria utama dalam pemilihan teknik adalah kemampuan diantisipasi setiap dipertimbangkan untuk mendeteksi analit di level diharapkan dalam sampel yang diteliti. Pertanyaan tentang bagaimana seorang dapat yakin bahwa dalam pengukuran tertentu analit telah bekerja secara muncul menyeluruh. Ini bukan dapat dipahami. Ini bukan always pertanyaan yang mudah untuk answer. Batas detection LOD teknik dapat dipahami sebagai dekonsentrasi terkecil atau jumlah dari analit yang dapat ditetapkan sebagai berbeda di ulangan sebagai tingkat keyakinan statistik enable dari kosong bahan serupa dalam komposisi dengan contoh yang cukup bahwa
analit tidak ada. Beberapa definisi limit of detection digunakan dalam literatur dan penulis tidak selalu secara jelas menjelaskan definisi apa yang mereka gunakan. Salah satu definisi umum dari definisi limit of detection adalah konsentrasi atau kuantitas analit yang menghasilkan sinyal yang melebihi signal diamati dari kosong oleh seorang. Itulah yang dapat saya jelaskan. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.